Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan 2 pada hari ini, pembahasannya adalah tahapan pembangunan sistem e-bisnis. Setelah melakukan pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan visi dan prospek pembangun e-bisnis, menjelaskan manajemen teknologi e-bisnis, menjelaskan dan menerapkan pemodelan sistem e-bisnis, dan menjelaskan metode daur hidup sistem informasi e-bisnis. Yang pertama adalah visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahamannya seperti itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan, ya. Jadi tanpa dukungan sistem informasi yang tangguh, model e-bisnis juga akan sulit diwujudkan, ya. Adanya sistem informasi akan membantu mengintegrasikan data, mempercepat dan mensistemasi pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi, layanan, dan kontrol atau pengawasan di setiap tahapan pembangunan sistem informasi itu sendiri. Di sini ada 4 hal ya yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem e-bisnis. Yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsistensi untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Yang kedua, pembangunan jaringan komunitas. Ketiga, perluasan pasar. Dan yang keempat, masuknya era persaingan global. Ya, harus dipersiapkan persaingan globalisasi. Nah, itulah 4 hal yang perlu diperhatikan dalam membangun e-bisnis. Oleh sebab itu, sebelum membangun sistem e-bisnis, perlu menerapkan persiapan yang tepat ya menuju pembangunan e-bisnis. Yang kedua, tahap-tahap pembentukan sistem e-bisnis. Ada 4 juga ya. Yang pertama adalah mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin ya. Nah, ini merupakan hal yang paling dasar ya yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis ya, yaitu tentu mendayagunakan komputer, kemudian mempelajari tentang jaringan komputer dan penggunaan internet seoptimal mungkin. Tahap yang kedua adalah membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antar perusahaan dengan konsumen secara efektif dan efisien. Nah, ini merupakan wadah ya. Jadi web itu merupakan suatu wadah di mana e-bisnis dapat dijalankan ya. Maka oleh sebab itu perlu dibuat web dari e-bisnis. Yang ketiga adalah membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif ya. Bagaimana membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif sesuai kebutuhan perusahaan ya. Pembangunan sistem informasi ini dapat meliputi kegiatan merancang aliran datanya ya, kemudian prosedur-prosedur pengolahannya seperti apa dan aliran informasinya seperti apa ya. Untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien tentu diperlukan perencanaan ya. Kemudian setelah direncanakan dengan baik akan dilaksanakan, kemudian diatur dan dievaluasi sesuai keinginan masing-masing organisasi. Yang keempat adalah mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform ya. Nah, tentu diharapkan sistem informasi e-bisnis ini mampu menjembatani antar platform ya, antar platform sistem informasi ya, seperti arsitektur komputernya, kemudian sistem operasinya dan bahasa pemrogramannya. Bisnis berbasis elektronik dalam hal ini sering kita sebut sebagai e-bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis yang menggunakan fasilitas jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, perusahaan yang akan mengaplikasikan sistem e-bisnis dalam usahanya tentunya membutuhkan rencana agar penerapannya bisa efektif. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer, dan internet seoptimal mungkin. Ini merupakan hal paling dasar yang harus disiapkan sebelum memanfaatkan e-bisnis. Membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antar perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi, barulah kita melangkah dalam tahap pembangunan sistem e-bisnis ya. Dan tahap-tahapan tersebut ya ada beberapa. Yang pertama adalah pembangunan arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis ini merupakan framework konseptual
dari infrastruktur dan aplikasi e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi dari berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, dalam proses pengembangan dari arsitektur e-bisnis ini ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah pendefinisian visi dan tujuan. Pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan gambaran umum dari organisasi tersebut ya. Jadi perlu diingat bahwa visi dan tujuan yang didefinisikan dengan baik, nah ini akan mempengaruhi proses selanjutnya ya dalam pembangunan e-bisnis. Maka dari itu perlu didefinisikan dengan baik, dengan tepat ya, sesuai dengan analisa kebutuhan bisnisnya. Nah, baru bisa melanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah pendefinisian arsitektur informasi ya. Pendefinisian informasi yang diberikan merupakan langkah selanjutnya untuk mengetahui situasi dan kondisi dalam rencana pengembangan bisnis ya. Nah, pada tahap ini biasanya meliputi arsitektur data ya. Arsitektur data, ada arsitektur aplikasi juga ya yang akan digunakan oleh perusahaan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, pendefinisian arsitektur data. Aktivitas pada bagian ini seperti pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya, dan sasaran yang ingin diambil untuk pengembangan ya. Arsitektur data lebih memfokuskan pada bagaimana data itu digunakan ya, dan untuk kebutuhan fungsi bisnis, proses, dan layanannya, data ini akan menjadi peran yang sangat penting ya. Nah, itu adalah arsitektur data. Kemudian yang keempat ya, pendefinisian arsitektur aplikasi. Pendefinisian ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang diinginkan dalam bidang keamanan ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk mendefinisikan berbagai jenis sistem aplikasi utama ya yang diperlukan apa saja, dan untuk memproses data dan bisnisnya. Nah, itu adalah definisi dari arsitektur aplikasi. Tahap yang kelima adalah pendefinisian arsitektur teknikal ya. Jadi secara tekniknya ya. Nah, ini maksudnya untuk menentukan jenis-jenis hardware dan software ya secara keseluruhan yang akan digunakan untuk membangun sistem e-bisnis. Tahapan yang terakhir adalah pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber dayanya ya, baik berupa manusianya, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Setelah pembangunan arsitektur e-bisnis ya, tahap yang kedua adalah instalasi. Nah, ini merupakan langkah untuk mengimplementasikan aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan tenaga outsourcing, itu juga bisa ya. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada ya. Jadi membangun sebuah instalasi ya atau bagian dari instalasi e-bisnis ini diharapkan tidak terburu-buru ya, karena ya tentu harus memperhitungkan bisnis yang cukup besar ya, karena ada pertimbangannya ya, apakah organisasi mau membuat sendiri ya dengan tenaga ahli yang ada ya, atau dengan menggunakan tenaga outsourcing ya. Yang ketiga adalah pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. Nah, ini beberapa pendekatan tersebut. Pendekatan yang pertama bisa melakukan pembelian aplikasi ya, atau membeli aplikasi. Jadi membeli sebuah aplikasi yang telah diimplementasikan oleh sebuah application service provider atau ASP.
dapat menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan membangun sendiri. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kadangkala aplikasi tersebut tidak sepenuhnya diperlukan. Sangat susah untuk dimodif ya sesuai dengan kebutuhan, susah juga untuk diintegrasikan dengan aplikasi yang telah lebih dulu digunakan. Pelayanan jual dari ASP ini kadang buruk ya, dan keterikatan kontrak dengan pihak ASP untuk meningkatkan fungsi dan aplikasi tersebut di kemudian hari. Nah, jadi ada resikonya ya kalau organisasi memutuskan untuk menggunakan sebuah ASP, Application Service Provider. Nah, ASP ini menyediakan layanan aplikasi ya, yang merupakan suatu bisnis yang menyediakan layanan berbasis komputer untuk pelayanan melalui suatu jaringan ya. Dan apabila organisasi pertimbangannya untuk menggunakan sebuah ASP, maka ia harus bisa menerima resikonya. Tadi salah satunya seperti tidak mudah untuk dimodifikasi ya, harus ada, karena ada keterikatan kontrak dengan pihak ASP-nya seperti itu. Yang kedua adalah menyewa ya, atau lease. Menyewa aplikasi hampir mirip dengan membeli aplikasi yang diinginkan. Biasanya menyewa aplikasi dilakukan jika aplikasi tersebut mahal. Kadangkala menyewa merupakan langkah awal sebelum membeli aplikasi tersebut, dan alasan lain karena keterbatasan tenaga ahli yang akan mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Nah, opsi yang kedua ya, selain bisa membeli aplikasinya, nah organisasi juga bisa menyewa ya, dibandingkan dengan membeli ya, yang bisa dikatakan cukup mahal ya. Dan apabila ingin membuat kan harus ada ketersediaan tenaga ahli yang cukup ya, dan berhubungan juga dengan dana tentunya. Nah, maka opsi untuk menyewa dan lease ini bisa diambil oleh organisasi ya. Dan saat ini cukup banyak ya perusahaan di Indonesia yang sebagai konsultan juga merangkap sebagai developer dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ya, dan berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan TI di berbagai bidang apapun. Yang ketiga adalah membangun sendiri ya. Jadi bisa membeli aplikasi, bisa menyewa, bisa membangun sendiri, atau in-house development. Membangun sendiri aplikasi yang dibutuhkan merupakan salah satu pilihan dari pengembangan e-bisnis, walaupun biasanya pendekatannya membutuhkan biaya yang besar ya tentu, dan menghabiskan waktu yang banyak. Tetapi pilihan ini diharapkan sangat mendekati sistem yang diinginkan ya. Ya tentu kalau dananya mencukupi, organisasi akan berani untuk membangun sendiri ya, untuk in-house development, dan tentunya sistem yang akan dibangun itu akan sesuai yang diharapkan ya, konsepnya seperti yang diinginkan. Yang keempat adalah bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Dewasa ini sedang berkembang tren kerjasama antara perusahaan pengembang aplikasi e-bisnis dengan perusahaan-perusahaan penggunanya. Berbagai jenis kerjasama yang dilakukan seperti kerjasama dengan pengembang e-marketplace telah mengembangkan berbagai aplikasi e-bisnis bagi para perusahaan yang ingin membangun bisnis B2C, bisnis to customer di internet. Sedangkan untuk B2B, bisnis to bisnis, perusahaan dapat bergabung dalam berbagai pengembangan khusus lainnya di bidangnya. Bekerjasama dengan third party auction, perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak pelanggan untuk memasarkan produknya sebagai pihak ketiga. Nah, ini opsi yang terakhir ya, bisa juga dengan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembangunan e-bisnis. Nah, meningkatnya minat masyarakat Indonesia dengan transaksi jual beli online tentu membuat banyak startup market bermunculan ya, baik yang masih berskala kecil ataupun berskala besar ya, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan sebagainya. Nah, sedangkan contoh marketplace yang menyediakan pengiriman seluruh dunia seperti Amazon, ada Alibaba atau eBay ya, dan sebagainya. Dan itulah 4 opsi yang bisa dipilih ya oleh organisasi dalam pengembangan e-bisnisnya ya, apakah mau membeli, apakah mau menyewa, apakah mau membangun sendiri, atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Penyebaran atau integrasi ya, tahap yang keempat. Pada tahapan ini aplikasi yang telah dipilih dan diimplementasikan diharapkan dapat terintegrasi dengan baik
dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahapan ini seperti pemberian training dan informasi terhadap para penggunanya, baik yang berhubungan secara langsung atau tidak dengan aplikasi tersebut, kemudian pembuatan kebijakan atau peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem dengan para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah tahap pengintegrasian, tahap yang terakhir adalah operasi atau pemeliharaan. Ya, operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan merupakan langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk menyempurnakan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Jadi layaknya kita membangun sistem informasi seperti umumnya atau pada umumnya, membangun e-bisnis pun setelah diimplementasikan ya perlu diperhatikan pemeliharaannya ya secara berkala tentunya untuk menjaga kualitas dari aplikasi itu sendiri. Manajemen teknologi e-bisnis ya. Pada dasarnya dalam proses pembangunan dan pengembangan e-bisnis diperlukan suatu manajemen sistem informasi yang baik, efektif, dan efisien. Dalam proses pembangunan dan pengembangan e-bisnis, manajemen teknologi menjadi hal yang tidak kalah penting di antara manajemen komponen sistem informasi yang ada. Teknologi informasi memiliki kontribusi penting ya dalam menjalankan proses sistem informasi e-bisnis. Teknologi informasi ini dapat disebut sebagai supply atau demand of system information, dan e-business manajemen teknologi dalam proses e-business ini pada umumnya dapat dikelompokkan dalam berbagai atau dua ya, di sini dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif teknis. Dilihat dari sisi teknis, manajemen teknologi informasi dalam e-business dibagi dalam dua fungsi ya, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Fungsi penciptaan. Nah, dalam fungsi ini, manajemen teknologi dapat berpacu pada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah teknologi informasi harus mampu menjadi media atau sarana untuk mengubah fakta dan kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Dua cara umum yang biasa digunakan yaitu secara manual dan otomatis. Yang dimaksud dengan manual adalah dilibatkannya seorang user untuk melakukan data entry ya terhadap fakta-fakta relevan di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Sementara itu yang dimaksud dengan cara otomatis di sini adalah jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai data entry. Kemudian contohnya seperti apa sih dari fungsi penciptaan ya, dan aspek teknologi harus menjadi media atau sarana mengubah fakta dan kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif ya. Contohnya seperti penggunaan barcode ya. Nah, penggunaan barcode itu kan untuk men-scan kode barang ya. Nah, ini termasuk ya dalam sarana ya atau media dari mengubah fakta atau kejadian sehari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Selain itu ada smart card untuk pelanggan, ada kartu kredit untuk pembayaran. Nah, itu merupakan inovasi ya dari fungsi penciptaan dengan aspek mengubah fakta dan kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam e-bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Fungsi penciptaan yang kedua adalah teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan tersebut menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya atau stakeholders, yaitu manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ya, jadi aspek yang kedua ini dalam proses penciptaan, bentuk pengolahan data menjadi informasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara ya, seperti mengelompokkan data yang sejenis, mendeskripsikan kumpulan data ya dalam bentuk statistik dan sebagainya. Tentunya bagi manajemen dan staf perusahaan,
Informasi hasil olahan data ini merupakan data mentah yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis oleh pimpinan. Yang ketiga adalah teknologi mengubah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Hasil dari pengambilan keputusan tadi akan memberikan berbagai dampak langsung ya maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan, dan pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi si pengambil keputusan. Aspek yang keempat adalah merubah knowledge menjadi wisdom, merupakan tugas teknologi informasi yang terakhir dalam proses penciptaan ya. Jadi kumpulan dari pengetahuan atau knowledge tadi yang diperoleh dan dipelajari selama perusahaan beroperasi akan menjadi suatu bekal ya, bekal semacam kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya ya. Nah, telah banyak aplikasi-aplikasi dalam kategori seperti artificial intelligence dan expert system ya untuk menggantikan fungsi manusia dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam bisnis. Yang kedua, fungsi penyebaran. Dilihat dari fungsi manajemen teknologi e-bisnis dapat meliputi kegiatan manajemen yang berhubungan dengan aspek penyebaran sebagai berikut. Yang pertama adalah ada gathering ya. Teknologi informasi dikelola atau dimanage untuk mampu mengumpulkan entiti-entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital ya. Media penyimpanan tersebut harus mampu untuk menangkap berbagai karakteristik yang unik dari entiti-entiti terkait yang bisa dipresentasikan dalam berbagai bentuk format media ya atau multimedia seperti teks, suara atau audio, citra atau image, gambar bergerak atau video dan lain-lain. Itu adalah fungsi gathering ya dalam fungsi penyebaran. Yang kedua adalah aspek organizing ya. Ini untuk memudahkan pencarian terhadap entiti-entiti di kemudian hari. Teknologi informasi di manage memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entiti-entiti tersebut di dalam media penyimpanan. Konsep-konsep struktur data, database, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan kebutuhan ini. Itu adalah pengorganisasian ya, jadi lebih kepada pencarian terhadap entiti ya saat diperlukan suatu saat ya, kemudian organisasi penyimpanan entiti tersebut ya. Nah, itu adalah konsep organizing. Kemudian yang ketiga adalah selecting ya. Selecting ini di berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entiti-entiti tersebut. Teknologi informasi diciptakan untuk menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihannya. Itu adalah selecting. Yang keempat adalah synthesizing ya, synthesizing. Nah, teknologi informasi diciptakan mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Misalnya seorang manajer ya yang mungkin membutuhkan suatu laporan yang terdiri dari gabungan entity ya, seperti gabungan image dengan teks ya. Nah, maka dari itu ya teknologi informasi yang diciptakan harus mampu memenuhi kebutuhan manajer tersebut, seperti itu. Yang kelima adalah distribusi ya. Nah, distribusi ini peran teknologi dilihat dibuat dan dikelola dengan memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entiti dari tempat disiapkannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya ya. Jadi tahap distribusi ini ya merupakan tahap terakhir ya dari fungsi penyebaran ya, dari mulai gathering sampai dengan didistribusikan ya. Proses menyebarkan entiti ini harus memperhatikan tingkat kebutuhannya ya, seperti kecepatan aksesnya, terus penting atau tidaknya entiti tersebut ya, dan sebagainya. Dan tentunya dibutuhkan juga suatu media transmisi ya, media penyampaiannya yang tentunya bandwidth-nya yang cukup tinggi ya, agar performa penyebarannya dapat efektif saat didistribusikan. Selanjutnya, perspektif manajerial. Dilihat dari sistem bisnis dan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan manajemen supply chain,
Ada 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif sebuah teknologi informasi ya dalam aspek perspektif manajerial ya. Yang pertama adalah minimize risk ya, meminimalisasi resiko yang terjadi. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Misalnya apa? Misalnya perusahaan harus memperhatikan juga siklus atau fluktuasi kurs mata uang ya. Kemudian harus memperhatikan juga perilaku konsumen yang dinamis ya, jumlah permintaan produk yang mungkin saja tidak menentu dan sebagainya ya. Kehadiran teknologi informasi perlu menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam mengelola resiko yang dihadapi sehari-hari. Nah, itu adalah contoh yang perlu diperhatikan ya untuk meminimalisasi dari resiko. Yang kedua adalah reduce cost ya. Teknologi informasi diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan ya. Nah, ini adalah reduce cost ya, yang contohnya misalnya penyediaan mesin ATM untuk mengurangi antrian nasabah ya yang biasanya terjadi di depan teller gitu ya, atau misalnya call center ya. Fungsi call center ini akan menggantikan fungsi dari customer service secara langsung ya. Kemudian contoh lainnya apa? Contoh lainnya seperti proses permohonan kredit ya dari suatu bank hingga dengan persetujuannya. Nah, saat ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi internet dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari reduce cost. Yang ketiga adalah create new realities ya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi internet telah mampu menciptakan suatu area bersaing bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customers, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya merupakan suatu cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Itu adalah create new realities ya. Yang keempat adalah pemodelan sistem. Metode daur hidup untuk membangun sistem informasi e-bisnis. Metode daur hidup cocok untuk pembangunan sistem e-bisnis karena memiliki beberapa karakteristik, yaitu proses dilakukan selangkah demi selangkah yang disertai dengan proses dokumentasi yang rapih tentunya di setiap tahapannya ya. Harus ada pendokumentasian. Metode daur hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu di sini ada 7 proses yang harus lewati yang harus dilakukan ya, mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan. Pada setiap tahapannya dilakukan proses pendokumentasian atas segala yang telah dilakukan atas kesepakatannya. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Di sini digambarkan proses perencanaan sistem e-bisnis ya. Ada 3 proses ya. Yang pertama adalah proposal IT ya. Jadi perlunya pembuatan ya atau penyusunan proposal IT ya untuk untuk prioritas e-bisnisnya. Nah, tujuannya ya di sini ada panah selanjutnya ya, yaitu untuk kasus bisnis untuk e-bisnis atau investasi TI. Kemudian aksinya adalah perencanaan aplikasi e-bisnis, pengembangan dan penyebarannya. Nah, penggambaran dari proses ini merupakan suatu siklus ya yang memungkinkan saling berputar ya
antara proses satu dengan proses lainnya. Nah, maka dari itu, dari perencanaan ini ada umpan baliknya ya, bisa kembali lagi untuk mendefinisikan kasus bisnis yang ada, dan juga umpan baliknya juga untuk bisa untuk pengembangan proposal IT ya. Mungkin saja setelah diobservasi ulang ya, didefinisikan ulang, mungkin saja ada perbaikan atau revisi untuk pembuatan proposal IT tersebut. Tahap ini sangat penting karena pada tahap ini permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. Tahap perencanaan mempersiapkan sistem e-bisnis meliputi yang pertama memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci ya. Tentu saja harus diidentifikasi ya permasalahan yang ada di dalam organisasi bisnisnya ya. Nah, kemudian didefinisikan secara rinci ya, secara bersama-sama ya antar pelaku bisnis di dalam organisasi tersebut untuk mencarikan strategi seperti apa dan mencarikan solusi seperti apa untuk mendefinisikan permasalahan dan solusi-solusinya. Kemudian yang kedua, merumuskan kasus-kasus bisnis yang ingin diselesaikan. Ketiga, mengestimasi total investasi yang akan disediakan. Dan yang keempat, rencana aksi yang konkret ya. Jadi pembuat sistem akan mencoba memahami permasalahan dan mendefinisikan secara lebih rinci. Kemudian tentukan tujuan pembuatan sistemnya, juga diidentifikasi kendala-kendalanya seperti itu. Outputnya adalah proposal proyek ya, proposal IT atau proposal proyek yang menjadi output atau outcome dari tahap perencanaan daur hidup dari pembangunan sistem informasi e-bisnis. Tahap yang kedua adalah tahap analisis ya. Tahap ini harus dilakukan seobjektif mungkin agar hasilnya tidak bias. Untuk menganalisa, dapat menggunakan 6 dimensi kelayakan menurut McLeod, yaitu kelayakan teknis, pengembalian ekonomis, pengembalian non-ekonomis, hukum, dan etika operasional, kemudian jadwal. Faktor lain dalam menganalisa yaitu kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, kemungkinan permodalan, tingkat kompetensi produk, lingkungan operasional sistem, dan sistem harga. Apabila ditemukan indikasi ketidaklayakan, maka dicari penyebabnya. Selanjutnya, menyusun langkah konkret. Jadi pada tahap analisis ya, setelah tadi direncanakan kemudian dianalisa, maka si pembuat sistem ini akan menganalisa permasalahan dan menyusun studi kelayakannya ya, dan apa saja yang harus dianalisa. Nah, yang harus dianalisa adalah 4 hal tadi ya. Nah, apabila ada indikasi ketidaklayakannya muncul, maka akan dicari langkah selanjutnya yang lebih konkret. Tahap yang ketiga adalah tahap perancangan. Tahap perancangan merupakan fase pemahaman kriteria kebutuhan sistem, diharapkan lebih menuju sistem yang stabil dan fleksibel. Pada tahap perancangan, selain memperhatikan rekomendasi kelayakan, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakainya, dan kebutuhan dari teknisinya ya. Jadi setelah direncanakan kemudian dianalisa ya oleh pembuat sistem, maka sistem akan siap untuk dirancang. Nah, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merekomendasikan kelayakan? Nah, ini harus dilihat dari beberapa sisi ya. Ada dari sisi perusahaannya, kemudian dilihat juga dari sisi operatornya atau penggunanya ya, dilihat juga dari sisi usernya atau pemakai, dan sisi teknisnya seperti apa. Nah, jadi itu adalah kegiatan implementasi rancangan ya yang telah disusun dari mulai perencanaan dan analisa agar dapat diwujudkan.
Yang keempat, tahap penerapan. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun sebelumnya agar dapat diwujudkan. Implementasi untuk prosedur di dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer. Untuk proses yang terdapat di luar sistem komputer, disusunlah sebuah konvensi atau perjanjian atas tata tertib agar setiap orang yang terlibat dapat mengikuti alur yang telah ditetapkan. Untuk realisasi sistem pada penerapan ini ditempuh beberapa metode, antara lain penggunaan paket aplikasi, pengembangan oleh staf sendiri ya, atau insourcing, dan pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama pihak luar seperti konsultan atau software house atau outsourcing. Jadi hal yang perlu digarisbawahi pada tahap penerapan ini adalah untuk proses yang ada di atau prosedur yang ada di dalam siswa itu sendiri dan prosedur yang ada di luar sistem komputer ya. Untuk prosedur yang ada di dalam teknologi komputer ya atau internal, nah itu penerapannya menggunakan bahasa komputer ya. Jadi pertimbangan memilih bahasa komputer ya berdasarkan kemampuan bahasa tersebut dan juga penguasaan programmer ya terhadap bahasa yang dipilih. Nah, untuk proses di luar sistem ya atau proses berhubungan dengan eksternal, nah maka akan disusun atau dibuat suatu perjanjian khusus atau tata tertib berdasarkan kesepakatan seperti itu. Nah, itu menyangkut dengan orang yang terlibat yang mengikuti alur dari penerapan siswa e-bisnis. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah selesai disusun. Proses uji coba diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar, karakteristik yang ditetapkan, dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya. Evaluasi merupakan uji coba sistem yang berguna untuk memastikan sistem sudah berjalan dengan benar, memastikan sesuai karakteristik yang ditetapkan, memastikan tidak terjadi kesalahan sampai ke penelusuran dan keterlibatan data. Kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi perangkat keras ya. Jadi tahap evaluasi ini dilakukan ya setelah penerapannya berjalan ya, dan sambil penerapannya berjalan maka sambil juga dilakukan evaluasi ya, sambil dimonitoring ya. Nah, tahap uji coba ini memastikan sistemnya sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan atau belum. Kemudian dilakukannya secara bertahap ya, mulai dari dicek alur sistemnya sampai dengan pengecekan yang melibatkan data sesungguhnya. Juga perlu dilakukan evaluasi perangkat keras yang dilakukan ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam evaluasi hardware yang digunakan ya, yaitu kemampuan hardware itu sendiri yang meliputi kecepatan proses dan distribusinya. Seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk pengoperasian dan perawatan sistem, kompatibilitas hardware terhadap sistem yang terkait, seberapa lama teknologi yang digunakan akan dapat bertahan, sejauh mana pilihan-pilihan terhadap komputer yang digunakan memperhatikan faktor ergonomik, tingkat kehandalan, dan skalabilitas jaringan komputer yang dibangun sebagai infrastruktur sistem tersebut. Nah, itu adalah 6 hal yang harus diperhatikan pengembang sistem dan juga pelaku bisnis ya bersama-sama dalam pengevaluasian ya dan monitoring dari penerapan sistem informasi e-bisnis yang dipilih dan dijalankan oleh suatu organisasi. Yang keenam adalah tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem yang telah diuji coba dan dinyatakan lolos dapat memulai digunakan untuk mengenal proses e-bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database-nya, juga membackup dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutahiran sistem atau pembetulan atas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan belum diketahui sebelumnya ya. Jadi dalam evaluasi juga ya, dalam mencari
hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan karakteristik yang diinginkan dalam siswa e-bisnis ya. Nah, itu sambil juga dipelihara sistemnya. Jadi walaupun tetap dicari kekurangannya, tapi tetap dipelihara ya, baik software maupun hardware-nya ya. Jadi tahap penggunaan ini bila sistem telah diuji coba ya dan dinyatakan lolos, kemudian digunakan dan dipelihara ya. Nah, tim teknis juga harus memperhatikan masalah pemeliharaan sistem untuk memelihara keutuhan datanya dan juga informasinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kegagalan sistem informasi e-bisnis ya. Jadi dalam pengembangan siswa e-bisnis ya pada suatu organisasi, maka organisasi juga harus mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi ya, harus di-manage resiko kegagalan sistem informasi e-bisnis ya. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab kegagalan ya? Jadi yang pertama, ada sering orang memandang bahwa siswa e-bisnis ini adalah paling utama dan penting, sementara itu melupakan komitmen dan konsisten terhadap materi informasi produk dan respon layanan kepada konsumen ya. Jadi jangan hanya difokuskan pada keseluruhan atau luarnya saja ya, interface dari siswa e-bisnisnya, tapi tidak memperhatikan konsistensi, tidak memperhatikan kualitas dari kontennya ya, dari produknya, dari informasi yang disampaikan, dari kecepatan respon menjawab pertanyaan dari konsumen dan sebagainya. Yang kedua, antarmuka sistem informasi e-bisnis sering kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen karena antarmuka sering dibangun berdasarkan selera pembuatannya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi harus ada fokus bahwa siswa ini ya poin pentingnya adalah di end usernya, di penggunanya ya, bukan berdasarkan selera pembuatnya, tapi berdasarkan kebutuhan dari organisasi dan kebutuhan dari si penggunanya atau konsumennya, seperti itu. Yang ketiga adalah perubahan cara pandang, pola berbisnis dan sistem dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Perusahaan dan pebisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut ya. Jadi tidak semua hal yang telah direncanakan dan dilaksanakan itu berjalan baik ya, walaupun sebagus apapun siswa bisnisnya ya, tentu mungkin ada hal-hal yang kecil tapi itu berdampak cukup panjang ya bagi kelangsungan bisnis dari suatu organisasi ya. Maka terkadang bisa saja mengalami kendala dan kegagalan, begitupun dengan siswa e-bisnis tadi gitu. Yang kedua adalah kebutuhan sistem e-bisnis ya. Nah, ini adalah hal-hal yang masuk dalam kategori kebutuhan dari suatu sistem e-bisnis. Yang pertama tentu harus efektif dan efisien ya, harus tepat guna sistem e-bisnis tersebut. Yang kedua adalah tren masa depan. Nah, ini fenomena e-bisnis nggak bisa disangkal lagi ya bahwa sudah menjadi tren yang mewarnai aktivitas bisnis di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Yang ketiga adalah integrated dengan sistem yang lain, ya ini pengintegrasiannya ya. Nah, diusahakan siswanya itu terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul aplikasi yang dimiliki di seluruh divisi atau di seluruh bagian di dalam satu organisasi ya, atau per unit bisnis ya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kebutuhan yang keempat adalah tentunya keamanan datanya ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima adalah interaktif, seperti itu. Selanjutnya ada faktor keberhasilan ya. Selain tadi pelaku bisnis harus mempelajari faktor-faktor yang memicu kegagalan e-bisnis, maka ada pun faktor keberhasilan yang cukup banyak ya dalam implementasi e-bisnis. Terdapat beberapa strategi dalam mengimplementasikan e-bisnis seperti yang dikutip dalam buku chapter e-bisnis strategi ya. Menurut Kevi 2011, diantaranya ada 11 faktor penentu keberhasilan yang juga dapat berguna diterapkan untuk organisasi yang lebih besar. Nah, ini ada 11 faktor keberhasilan ya menurut ahli ya.
Yang pertama adalah konten, yaitu penyampaian isi yang efektif dari produk atau jasa, ya. Ini menurut seorang ahli bahwa yang pertama itu adalah konten yang harus diperhatikan kalau mau berhasil implementasi bisnisnya, ya, baik itu dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang kedua adalah convenience, adalah kegunaan dari situs web itu sendiri, ya, apakah mengcover dari apa yang dibutuhkan konsumen, ya, atau user, dan tentunya kebutuhan dari organisasi. Yang ketiga adalah kontrol, sejauh mana organisasi telah didefinisikan proses yang mereka dapat kelola, ya. Ada kontrolisasi, ya, atau pengawasan, ya, termasuk tadi di dalamnya pemeliharaan, ya. Kemudian ada interaksi, yaitu sarana membangun hubungan dengan pelanggan individu. Kemudian komunitas, sarana membangun hubungan dengan kelompok-kelompok individu atau organisasi yang berpikiran, maksudnya yang sama visinya, ya. Nah, yang keenam adalah sensitivitas harga, sensitivitas dari produk atau jasa untuk persaingan harga di internet. Nah, ini harus dikaji dengan baik, ya, bagi suatu organisasi atau perusahaan dalam menentukan harga yang akan menjadi perhatian konsumen, ya. Nah, itu harus dilakukan studi juga, ya, studi kelayakan juga, mungkin dengan melihat perusahaan-perusahaan kompetitor yang sama-sama menawarkan produk atau jasa yang sama, seperti itu. Yang ketujuh adalah logo, ya. Logo adalah kemampuan untuk membangun sebuah nama merek yang kredibel untuk e-commerce. Nah, ini sebagai sebuah usaha dalam membranding nama organisasi, ya, atau perusahaan, ya, dalam menjual, ya, dalam menambah inovasi, ya, menambah nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian komitmen. Nah, ini komitmen kan bukan sesuatu yang dapat terlihat, ya, yang tidak nampak, ya, ini. Nah, ini merupakan motivasi yang kuat untuk menggunakan internet dan kemauan untuk berinovasi. Nah, ini harus ada komitmen yang jelas nih dalam kalangan pelaku bisnis. Kesembilan, kemitraan. Sejauh mana e-commerce venture menggunakan kemitraan atau hubungan rantai nilai untuk meningkatkan kehadiran internet dan memperluas bisnisnya. Kesepuluh, proses perbaikan. Sejauh mana perusahaan dapat mengubah dan mengotomatisasi proses bisnis. Yang ke-11 adalah integrasi, penyediaan hubungan antar sistem TI yang mendasari dalam mendukung kemitraan dan perbaikan proses. Nah, itu adalah ke-11 faktor keberhasilan implementasi e-bisnis. Selanjutnya menurut ahli yang lainnya, ya, ini menurut Webb tahun 2005 mengungkapkan beberapa faktor kesuksesan implementasi e-bisnis. Antara lain, yang pertama adalah ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana, ya. Jadi perusahaan boleh punya ekspektasi yang lebih, yang bagus, yang sangat ke depan, ya, untuk perusahaannya. Namun, ya, harus dilihat dari ketersediaan dananya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jadwal dan waktu implementasi yang memadai. Yang ketiga, pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi, dan pengalaman dalam pembangunan e-business system, ya. Jadi selain ada pengetahuan juga harus ada pengalaman dalam pembangunan e-business. Selanjutnya adalah komunikasi, baik secara fungsional dan cross function, ya. Nah, cross function di sini maksudnya adalah ada kerjasama, ya, kerjasama lintas fungsi atau sekelompok orang dengan beragam keahlian khusus yang berbeda, ya. Nah, ini bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, ya. Nah, ini memungkinkan terjadinya komunikasi selain komunikasinya secara fungsional. Dan yang terakhir adalah komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Nah, ini tentu sama, ya, adanya komitmen, ya, baik yang dikemukakan oleh Kevin, ya, adanya komitmen dalam salah satu faktor keberhasilan implementasi bisnis. Nah, maka dari itu untuk komitmen ini juga diakui bahwa dapat menjadi faktor keberhasilan e-bisnis, ya.
komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, baik pihak yang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Seperti itu penjelasan dari pertemuan ini ya, pertemuan 2. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di penjelasan materi pertemuan 3 e-bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.